Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu semangat ya dalam belajar. Nah, pada video kali ini merupakan pertemuan kedua setelah kemarin. Kita akan melanjutkan materinya, yaitu mengenai bilangan pecahan ya. Nah, langsung saja saya perkenalkan kembali. Guru yang mengampu di kelas 7 itu ada saya, Butika, kemudian ada Bu Sari, dan ada Bu Nyai Wiwit ya. Kita langsung ke materinya, yaitu mengenai pengertian bilangan pecahan. Nah, saya kira kalian sudah menerima ya materi ini di SD, jadi ini tidak asing bagi kalian. Bilangan pecahan merupakan bilangan untuk menyatakan bagian dari keseluruhan, jadi bagiannya dari keseluruhan. Kemudian bilangan pecahan dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A dan B-nya merupakan bilangan bulat. Nah, sudah kita pelajari kemarin, dan B itu tidak sama dengan 0. Artinya B-nya tidak boleh 0. Nah, di sini A di sini sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Kemudian macam-macam bilangan pecahan ada banyak ya. Yang pertama itu pecahan biasa. Pecahan biasa itu ketika pembilangnya lebih kecil dari penyebut, yaitu A-nya lebih kecil dari B atau atasnya lebih kecil dari yang bawah. Contoh 3/5, ini kan yang atas lebih kecil dari bawah ya, atau pembilang lebih kecil dari penyebut. 7/8, 9/11 dan seterusnya, masih banyak lagi. Kemudian ada pecahan campuran. Pecahan campuran ini merupakan kebalikan dari pecahan biasa. Nah, pembilangnya lebih besar dari penyebut atau A-nya lebih besar dari B. Contoh 7/5 ya. Nah, 7/5 yaitu pembilangnya lebih besar dari penyebut ya. Ini merupakan pecahan campuran. Nah, ini harus diubah ke bentuk pecahan campuran, yaitu dengan dibagi caranya. 7 bagi 5 itu dapat 1. Kenapa tidak 2? Karena kalau 2 kali 5 itu kan 10. Nah, padahal di sini 7. Kalau 10 itu kan melebihi, jadi tidak boleh ya. Nah, jadi cukup 1 aja. Nah, ternyata 1 di sini lebih ya. Karena 1 kali 5 kan 5. Sedangkan di sini 7, berarti sisa 2. Maaf, sisa ya, bukan lebih. Nah, pembilangnya tetap 5. Jadi 7/5 kita ubah ke bentuk pecahan campuran menjadi 1/2/5. Contoh yang kedua, 40/11 ya. Nah, 40 bagi 11, 40 kan lebih besar daripada 11 ya. Jadi ini masuk ke pecahan campuran. Kemudian kita ubah ya ke bentuk pecahan campuran. Dapat 3 ya, karena 3 kali 11 itu kan 33. Kalau 4 kan 44 melebihi, tidak boleh. Nah, 33 ini 40 dari dikurang 33, sisanya tuh 7 ya. Saya tulis kembali di sini. Jadi 7/11. Sebetulnya tidak perlu, tapi karena tadi sudah saya coret ya. Jadi hasilnya 37/11. Nanti ini juga akan kita bahas lagi di slide selanjutnya. Yang ketiga ada pecahan desimal, yaitu pecahan yang penulisannya menggunakan tanda koma. Contoh 0,8. Ternyata 0,8 ini bisa diubah juga ke bentuk pecahan, yaitu menjadi 8/10. Kenapa per 10? Karena angka di belakang komanya 1. Kalau 2 bagaimana Bu? Kalau 2 ya per 100 ya. Contohnya di sini 2,65 menjadi 265/100. Karena angka di belakang komanya kan ada 2, jadi 100. Kalau 3 ya berarti 1000 dan seterusnya. Kemudian ada pecahan persen, tandanya persen ya. Nah, pecahan yang penyebutnya 100, contoh 0,15, ini koma ya. Artinya ya 15/100. Berarti kalau dalam bentuk persen 15%. Seperti itu. Next. Sekarang menentukan pecahan senilai. Ya. Contoh kalau ada soal seperti ini, tentukanlah pecahan senilai dari 1/2. Pecahan senilai itu yang nilainya sama ya. Nah, pembahasan caranya adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi nanti bisa mengalihkan, bisa juga membagi ya. Jadi ada 2.
Nah, kalau yang ditanyakan dalam soal itu pecahannya paling sederhana 1/2 ya, angkanya kecil, itu dengan mengalihkan. Tapi kalau nanti pecahannya seperti ini, misalkan 10/36 ini kan besar, berarti bisa dengan membagi dan mengalihkan ya. Contoh, dikali dengan bilangan 2. Kenapa tidak dikali dengan bilangan 1? Karena kalau dikali dengan bilangan 1 ya hasilnya sama ya. Karena bilangan berapapun dikali 1 ya hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi kita mulai dari angka 2. Nah, 1/2 ketika dikalikan 2, atas kali 2, bawah juga kali 2. Nah, 1 kali 2 hasilnya 2, 2 kali 2 hasilnya 4. Jadi 2/4. Kemudian kalau dikali 3 berapa? Ya 1 kali 3, 2 kali 3, berarti 3/6. Kalau dikali 4 ya 1 kali 4, 2 kali 4, 4/8. Kalau kali 5 ya 1 kali 5, 2 kali 5 menjadi 5/10. Nah, hasil-hasil ini merupakan pecahan yang senilai dari 1/2. Jadi bisa dituliskan 1/2 itu sama dengan 2/4 ya, sama dengan 3/6, sama dengan 4/8, sama dengan 5/10. Ini bisa diteruskan ya sampai hingga terserah kalian. Nah, nanti kalau misalkan soalnya pilihan ganda berarti disesuaikan dengan opsinya. Kalian cari sampai opsinya dapat ya, atau jawabannya dapat. Kemudian kalau misalkan soal kedua, tentukan pecahan senilai dari 10/36. Ini kan pecahannya agak besar ya daripada 1/2. Nah, kalau seperti ini nanti caranya bisa dengan membaginya ya. Membaginya, kalau bisa dibagi ya dibagi. Kalau setelah dibagi boleh dikalikan lagi boleh. Nah, dengan syarat gimana? Dengan syarat ya dibagi dengan bilangan yang sama ya. Jadi pembilangnya dibagi dengan bilangan yang sama, penyebutnya juga sama. Misalkan atas bagi 2 ya bawah harus bagi 2. Contoh di sini sama Bu Tika dibagi dengan bilangan 2 ya. 10 bagi 2. Maaf, ini tanda bagi seharusnya ya. 10 bagi 2 ya atas bagi 2, bawah juga harus bagi 2. 10 bagi 2 itu hasilnya 5. Kemudian 36 bagi 2 itu hasilnya 18 ya. Kenapa tidak dibagi 3? Karena tidak bisa ya. 10 bagi 3 itu nggak bisa, 36 bagi 3 bisa. Kalau salah satunya nggak bisa ya nggak boleh. Nah, kemudian sama Bu Tika dikalikan dengan bilangan 3 ya. Jadi hasil yang sudah dibagi 2 itu ternyata bisa digunakan. Tidak harus kita berasal dari 10/36. Tetapi kalau kita mau menggunakan dari hasil yang sudah dibagi seperti ini juga boleh. Berarti 5 kali 3, 18 kali 3. Hasilnya 15/54. Jadi dapat disimpulkan 10/36 itu akan senilai dengan 5/18 dan senilai dengan 15/54. Kalau mau diteruskan lagi juga boleh. Kira-kira seperti itu. Kemudian mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Nanti kalau ada soal mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, contohnya seperti ini. Nyatakanlah pecahan 16/3 ke dalam bentuk pecahan campuran ya. Seperti di slide awal tadi saya jelaskan singkat. Nah, ini akan saya jelaskan kembali. 16/3 artinya itu 16 dibagi 3 ya, dapat 5. Karena 3 kali 5 kan 15. Nah, ternyata bersisa 1, sehingga dapat ditulis 16/3 sama dengan 5. Nah, sisanya taruh di pembilangnya 1 per penyebutnya 3. Jadi seperti ini caranya. Kenapa tidak 6? Karena 6 kali 3 hasilnya 18, melebihi dari pembilangnya. Jadi itu tidak dipakai. Nah, kemudian kalau kebalikannya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, ini hanya mengingatkan kalian ya, kalian pasti sudah tahu. Contoh, nyatakanlah pecahan campuran 2/3/5 ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya adalah, mohon diperhatikan ya. Nah, caranya adalah bilangan pokoknya dikali dengan penyebut ya. 2 kali 5 saya kasih kurung. Artinya biar dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian ditambahkan dengan pembilangnya. Jadi bilangan pokok kali penyebut kemudian ditambah pembilangnya dan pernya tetap 5 dari sini. Nah, 2 kali 5 hasilnya 10 ditambah 3/5.
10 tambah 3 hasilnya 13/5. Itu caranya kalau mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Selanjutnya, mengubah pecahan menjadi desimal dan sebaliknya. Sekarang desimal ya. Yang pertama, mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Contoh, nyatakan pecahan berikut ke dalam bentuk desimal. Desimal itu yang ada komanya. Nah, kalau dalam soal juga kadang ada yang menyertakan gambar ya. Jadi kalian tidak boleh bingung kalau menyertakan gambar. Ini membacanya adalah yang diarsir atau yang daerah yang diwarnai biru ini sebagai pembilang ya. Kemudian yang seluruhnya ini sebagai penyebut. Jadi yang sebagai pembilang ada tiga daerah. Jadi di sini 3. Kemudian penyebutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pecahannya 3/8. Kemudian pecahan ini diubah ke bentuk desimal ya, sesuai dengan soal yang diminta. Artinya gimana? Caranya tinggal 3 dibagi dengan 8. Hasilnya 0,375. Nah, ini merupakan desimalnya. Kalian bisa menghitung menggunakan porokapet ya. Nah, kemudian kalau mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal ya, kalau misalkan nyatakanlah bentuk ini kebalikannya ya, seharusnya mengubah desimal ke dalam bentuk pecahan. Ini salah, mohon maaf. Nah, nyatakan bentuk desimal 2,5 ke dalam bentuk pecahan. Jadi ini kebalikan dari soal nomor 1. Contoh 2,5 ini kan merupakan desimal ya, karena ada komanya. Ini sama dengan 2 ditambah 0,5. Nah, kemudian 2 ditambah 0,5-nya kita ubah ke pecahan biasa menjadi 5/10 ya. Karena angka di belakang koma 1 jadi 10. Nah, 2 tambah 5/10 bisa ditulis 25/10. Nah, kalau sampai di sini boleh ya. Tetapi biasanya kalau pecahan itu penyelesaiannya sampai bentuk yang paling kecil atau paling sederhana ya. Karena 25/10 itu masih bisa disederhanakan ya. 5/10-nya dibagi dengan 5, atas bagi 5, bawah harus bagi 5 ya. Karena 5 bagi 5 kan bisa 1, 10 bagi 5 2. Tapi kalau sudah tidak bisa dibagi lagi ya tidak perlu dibagi ya. Nah, ternyata jawabannya 21/2. Jadi 2,5 itu sama dengan 21/2. Next. Mengubah pecahan menjadi persen dan sebaliknya. Contoh soal, nyatakan pecahan 3/4 berikut ke dalam bentuk persen. Nah, ini kalau ada pecahan diubah ke persen, syaratnya adalah penyebutnya harus menjadi 100. Karena persen itu per 100 ya. Nah, 3/4 ya. Supaya penyebutnya jadi 100, penyebutnya kan di sini 4. Nah, 4 kali berapa supaya 100? Kali 25. Kalau bawah kali 25, atas juga harus kali 25. Nah, 3 kali 25 itu 75. 4 kali 25 itu 100. 75/100 sama dengan 75%. Begitu caranya. Kalau kebalikannya, nyatakan bentuk persen 25% ini ke dalam bentuk pecahan ya, seperti tadi. Jadi 25% artinya 25/100. Kemudian ini disederhanakan ya, karena ini bilangannya masih besar. Nah, ternyata ini bisa dibagi 25, yang atas yang bawah juga bisa. Kalau kalian mau membagi dulu dari 5 ya boleh. 25 bagi 5, 100 bagi 5. Nanti dibagi 5 lagi juga boleh. Nah, kalau ini saya langsung ya, biar gampang. 25 bagi 25 itu 1, 100 bagi 25 itu 4. Jadi 1/4. Ini sudah paling sederhana. Tidak bisa disederhanakan lagi ya. Next. Membandingkan pecahan. Nah, pecahan juga dapat dibandingkan ya dengan pecahan lainnya, yaitu dengan tanda seperti ini. Tanda yang pertama artinya kurang dari, yang ini lebih dari, ini sama dengan, ini kurang dari sama dengan, ini lebih dari sama dengan. Perhatikan, jika penyebutnya sama, ya, maka perbandingan pecahan tinggal melihat pembilangnya saja. Kemudian jika penyebutnya berbeda, maka penyebutnya harus disamakan dulu ya. Jadi nanti melihat penyebutnya, kalau penyebutnya sudah sama ya
tinggal melihat pembilangnya saja besar yang mana. Kalau penyebutnya berbeda harus disamakan dulu. Contoh, berilah tanda kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, sama dengan yang tepat pada bilangan 5/15 dan 2/3. Nah, di sini ada pecahan 5/15 dan 2/3. Kita lihat penyebutnya apakah sama? Ternyata berbeda, 15 dengan 3. Nah, kalau berbeda berarti harus disamakan dulu. Caranya menyamakan yaitu dengan mencari KPK-nya. Nah, sudah dicari KPK dari 15 dan 3, ternyata hasilnya 15. Nah, kalau kalian nggak mau mencari KPK ya tidak apa-apa. Dengan cara apalagi selain KPK? Dengan cara mengalihkan saja langsung. 15 kali 3 itu 45. Berarti disamakan penyebutnya menjadi 45 juga boleh ya. Tapi karena kalau Bu Tika memakainya KPK karena biar angkanya lebih sederhana atau lebih kecil. Nah, sehingga 5/15 yang ini tidak perlu diubah ya. Karena penyebutnya sudah 15 ya. Kalau yang 2/3 diubah supaya penyebutnya 15, maka dikalikan 5. Bawah kali 5, atas kali 5. 2 kali 5 itu 10, 3 kali 5 itu 15. Nah, sekarang semuanya sudah sama ya. 5/15 dengan 10/15. Sekarang tinggal mencari yang besar yang mana. Dilihat pembilangnya. Ternyata besar yang 10. Jadi tandanya mengarah ke 10. Atau bisa dibaca 5/10 kurang dari 10/15. Atau bisa ditulis 5/15 kurang dari 10/15. Tadi asalnya dari 2/3, jadi kurang dari 2/3. Begitu cara membandingkan pecahan. Kemudian mengurutkan. Sekarang mengurutkan ya. Nah, ini lebih rumit dari yang tadi karena ini biasanya banyak pecahannya. Contoh soal, urutkan bilangan 1/3, 1/6, 1 2/3, 75%, kemudian 0,625 dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, perlu diperhatikan kalau pada mengurutkan bilangan itu biasanya bilangannya banyak macamnya ya. Ada yang pecahan biasa, ada yang pecahan campuran, ada yang persen, ada yang desimal. Nah, ini kan berbeda-beda, harus disamakan dulu. Nah, kalau pengurutannya biasanya terserah soal, bisa dari yang terkecil ke terbesar atau bisa dari sebaliknya, terbesar ke terkecil. Ini juga perlu diperhatikan. Coba kita bahas. Langkahnya adalah yang pertama, ubah semua bilangan menjadi pecahan biasa. Ya, jadi semuanya diubah ke pecahan biasa. Kemudian samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK atau dengan mengalihkan semuanya juga boleh ya. Tapi itu biasanya bilangannya besar. Jadi ya mencari KPK saja. Contoh, di sini kita bahas ya. Di sini kan pecahannya ada 1/3. Nah, 1/3 ya ini sudah pecahan biasa ya. Jadi tidak perlu diubah. 1/6 juga sudah pecahan biasa. Nah, sekarang 1 2/3 ini kan pecahan campuran. Kita ubah ke pecahan biasa dengan cara mengalihkan bilangan pokok, jangan lupa dengan yang di bawah atau penyebut, kemudian ditambah dengan yang di atas. Jadi 3 kali 1 tambah 2/3. 3 kali 1 itu 3 tambah 2 5 ya, 5/3. Kemudian selanjutnya 75%, berarti 75/100. Ini kan besar ya bilangannya, jadi disederhanakan menjadi 75 bagi 25, 100 bagi 25 ya. Ingat, kalau atas bagi sekian ya bawah harus bagi sekian ya, bilangan yang sama. 75 bagi 25 itu 3, 100 bagi 25 itu 4. Jadi hasilnya 3/4. Dan yang terakhir 0,625. 0,625 ini disederhanakan menjadi 0,625 ini kita ubah dulu menjadi 625/1000 ya. Karena angka di belakang koma 3, jadi 1000 nolnya 3. Kemudian disederhanakan dibagi 125. Atas bagi 125, bawah bagi 125. Nah, 625 bagi 125 itu 5, 1000 bagi 125 itu 8. Jadi hasilnya 5/8. Nah, sudah ketemu semuanya ya. Yang langkah pertama sudah selesai, yaitu mengubah menjadi pecahan biasa. Kemudian langkah kedua,
Samakan penyebutnya dengan mencari KPK. Nah, kita lihat penyebutnya ada 3, 6 ya, 3-nya sudah ya, dihitung satu aja, 4, 8. Jadi kita cari KPK dari 3, 6, 4, 8. Nah, ketemunya 24. Nah, setelah itu 24 ya, KPK-nya kita ubah 1/3 supaya menjadi per 24. Nah, 3 kali berapa yang hasilnya 24? Kali 8. Bawah kali 8, atas juga kali 8. 1 kali 8 itu 8, 3 kali 8 itu 24. Jadi hasilnya 8/24. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, 1/6 ya. 6 kali berapa supaya 24? 6 kali 4 ya. Bawah kali 4, atas kali 4. Jadi 1 kali 4 itu 4, 6 kali 4 itu 24. Jadi 1/6 itu 4/24. Kemudian 75%. Tadi sudah ketemu 3/4 ya di sini. Ya. 4 supaya 24 kali 6. Bawah kali 6, atas kali 6. 3 kali 6 itu 18, 4 kali 6 itu 24. Jadi 75% itu sama dengan 18/24. Kemudian 1 2/3 tadi sudah dihitung menjadi 5/3 ya ini ya. Nah, 5/3. Ya, 5/3 ya. Mohon maaf ya, di sini ada kesalahan ya. Jadi di sini itu harusnya 3. Nah, 5/3. 3 supaya jadi 24 dikali 8 ya. Jadi ini kebalik. Kalau 3 harusnya 3 kali 8. Nah, bawah kali 8, atas juga harus kali 8 ya. Berarti di sini kali 8. Hasilnya 40. Ya. Hasilnya 40/24 ya. Kemudian ini 0,625 ya, tadi menjadi 5/8. Ternyata saya kebalik ya, nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Di sini 5/8 ya, ada ralat. Nah, 8 kali berapa supaya 24? Ya 8 kali 3 ya. Ya, 8 kali 3. Nah, kalau bawah kali 3 ya atas harus kali 3. Ini saya ganti 3. 5 kali 3 ternyata hasilnya 15. Jadi kita tulis di sini 15. Ya. Per 24. Ya. Ternyata 0,625 itu 15/24. Nah, sekarang tinggal diurutkan. Dari yang diminta soal adalah dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti kita lihat yang paling kecil adalah 4/24 ya. Kemudian habis itu 8/24, kemudian 15/24, kemudian 18/24, dan yang terakhir 40/24. Nah, tinggal kita lihat asalnya 4/24 itu 1/6, 8/24 itu 1/3, 15/24 itu oh ini kebalik ya, harusnya ini kebalik, saya tandai dulu ya. Ini harusnya ke sini ya. Jadi urutannya adalah ya 1/3, kemudian 15/24 nya adalah 0,625 ya, kemudian 18/24 nya adalah 75%, dan yang terakhir adalah 40/24 yaitu 1/2/3. Jadi di sini ada lagi 1/2/3. Itu seperti itu cara mengurutkan ya. Kalau di sini tadi kebalik. Itu kira-kira cara mengurutkan bilangan pecahan. Jadi harus disamakan dulu penyebutnya. Next. Sekarang menjumlahkan dan mengurangkan pecahan ya. Operasinya ada penjumlahan dan pengurangan. Contoh, tentukan hasil dari operasi 1/5 ditambah 2/7. Kira-kira bagaimana caranya? Ya, caranya itu harus disamakan penyebutnya.
Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal ditambahkan pembilangnya saja ya. Tapi kalau penyebutnya berbeda seperti ini, 5 dan 7, maka harus mencari KPK atau dengan mengalihkan. Nah, KPK dari 5 dan 7 ternyata 35 ya, atau 5 kali 7 itu 35. Nah, sekarang kita ubah 5 supaya menjadi 35, maka harus dikali 7. Bawah kali 7, atas kali 7. 1 kali 7, 7, 5 kali 35, 35. Jadi 1/5 itu 7/35. Kemudian 2/7. 7 supaya menjadi 35 dikali 5. Bawah kali 5, atas kali 5. 2 kali 5 itu 10, 7 kali 5, 35. Jadi 2/7 sama dengan 10/35. Setelah itu baru kita tambahkan ya. 1/5 kita tulis lagi soalnya, tambah 2/7. Hasilnya 1/5 tadi sudah diubah ya menjadi 7/35, tambah 2/7 itu 10/35. Ini kan sudah sama penyebutnya, tinggal ditambahkan atasnya. 7 tambah 10, 17/35. Nah, ini kenapa tidak disederhanakan lagi, Bu? Karena sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan apapun ya. 17 itu tidak bisa dibagi dengan apapun. 35 itu masih bisa dibagi dengan 5 atau 7. Tetapi kalau dibagi dengan 5 atau 7, yang atas tidak bisa ya. Jadi tidak bisa dibagi. Jadi ini merupakan pecahan yang paling sederhana. Nomor 2. Nah, ini kalau ada penjumlahan dan pengurangan ya. 3/8 tambah 2/5 dikurangi 1/4. Sama seperti tadi, kita cari KPK-nya dari 8, 5, dan 4, yaitu 40. Sehingga kita mengubah 3/8 menjadi per 40 kali 5 ya. 8 kali 5 kan 40. Kemudian bawah kali 5, atas kali 5. 3 kali 5, 15. Jadi 15/40. Yang 2/5 pun sama. 5 supaya menjadi 40 kali 8. Yang atas juga kali 8. Berarti 16/40. Yang 1/4 juga sama ya. 4 supaya menjadi 40 kali 10. Bawah kali 10, atas kali 10. Sehingga hasilnya 10/40. Tinggal dimasukkan ya. 3/8 itu 15/40, ditambah 2/5 itu 16/40, dikurangi 1/4 itu 10/40. Kemudian saya kerjakan dulu yang di bagian depan. Kalau langsung juga boleh ya. 15 tambah 16 kurangi 10 juga boleh. Kalau saya dikerjakan dulu. 15 tambah 16 itu 31/40. Kemudian dikurangi 10/40. 31 kurangi 10, 21/40. Nah, ini kenapa berhenti di sini? Karena tidak bisa disederhanakan lagi ya. Kalau atas bisanya dibagi 3, tapi bawah nggak bisa. Bisa dibagi 7, bawah nggak bisa. Bawah bisa dibagi 4, atas nggak bisa. Bawah bisa dibagi 10, atas nggak bisa. Jadi tidak ada yang sama ya, pembaginya. Jadi tidak perlu dibagi lagi. Artinya ini sudah paling sederhana. Next, mengalihkan dan membagi bilangan pecahan. Contoh, di sini ada bilangan 5 kali 3/7. Yang kedua, 4/5 bagi 3/4. Yang ketiga, 2/8 bagi 5/16, kemudian dikali 1/3. Kita lihat pembahasan yang pertama, 5 kali 3/7. Nah, kalau ada yang tanya, Bu, kenapa kok 5-nya bukan pecahan? Ya nggak apa-apa, kita ubah ke pecahan kalau kalian bingung. 5 itu artinya 5/1. Kalau 7 ya 7/1. Kalau 8 ya 8/1 ya. Nah, 5/1 kali 3/7. Setelah sampai di sini, kalau tadi pada penjumlahan ya, pada penjumlahan itu kan bawahnya tetap ya, yang dijumlah atasnya saja. Tapi kalau pada perkalian itu yang dikalikan atas dengan atas, bawah juga dikali dengan bawah ya. Jadi 5 kali 3 per 1 kali 7. Oh iya, belum saya sampaikan bahwa kalau perkalian itu tidak perlu menyamakan penyebut ya. Menyamakan penyebut itu hanya dilakukan pada penjumlahan dan pengurangan. Kalau pada perkalian tidak usah, langsung dihitung saja. 5 kali 3 itu 15, 1 kali 7 itu 7. Nah, 15/7. Ini ingat, kalau besar yang atas maka harus diubah ke bentuk pecahan ya. 15 bagi 7 itu dapat 2. 2 kali 7 itu 14, sehingga sisa 1 ya.
1/7. Jadi hasilnya 21/7. Kemudian kalau pada pembagian bagaimana? Pembagian itu ternyata bisa diubah ke perkalian dengan syarat apa? Yang pembagi kedua atau pecahan kedua itu dibalik ya. Kalau di sini 3/4 menjadi 4/3, itu syaratnya. Nah, tinggal dihitung 4 kali 4, 5 kali 3. 4 kali 4 16, 5 kali 3 15. Nah, ini juga merupakan pecahan campuran. Karena 16 lebih besar dari 15, sehingga kita ubah 16 bagi 15 itu dapat 1 ya. Kemudian sisa 1/15. Nah, selanjutnya 2/8 dibagi 5/16 dikali 1/3. Nah, kalau ada pembagian itu kita ubah ya menjadi perkalian dulu. Berarti 2/8-nya tetap dikali 5/16 ya, ditukar menjadi 16/5 atau dibalik, kemudian dikalikan 1/3. Nah, kalau ada yang bisa dicoret seperti ini, ada yang bisa disederhanakan, dicoret saja atau sederhanakan saja untuk menghemat perhitungan supaya angkanya tidak besar. Kalau angkanya besar nanti kan merepotkan kita ya dalam menghitung. Jadi ini bisa dicoret dengan ini ya. 16 itu bisa dibagi 8, hasilnya 2. 8 bisa dibagi 8, hasilnya 1. Kira-kira ada lagi yang bisa dicoret? Tidak. Oh, ternyata tidak ada ya. Kalau misalkan ada ya boleh dicoret lagi. Karena ini tidak ada, maka langsung dikalikan. 2 kali ini 2 kali 1. Bawahnya 1 kali 5 kali 3. Hasilnya 4/15. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi perhitungan selesai. Nah, kira-kira seperti ini materi dari bilangan pecahan. Ya, kalau kalian masih bingung, mohon untuk diulang-ulang penjelasan dari Bu Tika. Ya. Kemudian ya nanti untuk soalnya ada di lampiran, mohon nanti untuk dikerjakan dengan baik. Ya, semangat mengerjakan. Bu Tika akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.